Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansah, NPM 19010017. Di sini saya sedikit akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas video presentasi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis atas dosen Pak Ahmad Hidayat, SPD MSI. Materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu mengenai 7C istilah komunikasi bisnis efektif serta hambatan komunikasi bisnis dan juga cara mengatasi hambatan komunikasi bisnis. Baik, untuk poin pertama saya akan sedikit memaparkan mengenai materi 7C dalam komunikasi bisnis efektif. Dalam proses komunikasi, seluruh pesan ataupun informasi yang dikirim akan diterima dengan berbagai perbedaan oleh penerima pesan itu sendiri. Baik itu disebabkan karena perbedaan latar belakang, persepsi, budaya, ataupun karena hal lainnya. Oleh karena itu, suatu pesan atau informasi yang baik atau baik disampaikan mempunyai 7 bisa kita sebut dengan 7C. Di antaranya 1. Kompetens atau lengkap. Suatu pesan atau informasi yang bisa dikatakan lengkap apabila berisi seluruh materi yang dibutuhkan agar penerima pesan bisa memberikan tanggapan yang sesuai dengan yang diharapkan si pengirim pesan tersebut. Yang kedua, konsisten atau singkat. Sementara itu, suatu pesan bisa dikatakan konsis atau singkat apabila bisa mengutarakan gagasan dalam jumlah kata yang sekecil mungkin atau singkat, padat ya, tetapi jelas tanpa adanya pengurangan makna, akan tetapi tetap menonjolkan gagasan atau idenya itu sendiri. Yang ketiga, consideration atau pertimbangan. Dalam hal ini, penyampaian pesan ada baiknya menerapkan empati dengan mempertimbangkan atau mengutamakan si penerima pesannya itu tersebut. Yang keempat, concretance atau konkret. Selain itu, penyampaian pesan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang gamblang, jelas, dan pastinya ya. Yang kelima, clarity atau kejelasan. Kejelasan dalam menyampaikan pesan merupakan syarat yang penting ya. Dalam arti bahwa pesan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah diinterpretasikan serta mempunyai makna yang jelas, tidak berbelit-belit. Yang keenam, courtesy atau kesopanan. Kesopanan dalam menyampaikan pesan sangat penting. Pesan yang disampaikan dengan cara atau dengan gaya bahasa, nada yang sopan akan menumbuhkan hubungan baik dalam komunikasi bisnis itu. Hubungan baik dalam komunikasi bisnis itu ya, antara si pemberi pesan dan penerima pesan itu ya. Yang ketujuh, correcten atau ketelitian ya. Selain itu, pesan hendaknya dibuat dengan teliti dengan menggunakan tata bahasa, tanda baca, serta ejaan yang benar atau formal gitu ya, formal atau resmi, sehingga akan terhindar dari kesalahpahaman. Baik, itu demikian untuk materi istilah 7C dari komunikasi bisnis efektif. Sekarang saya untuk ke materi 2 ya. Hambatan umum dalam komunikasi bisnis ya. Tidak ada suatu pesan atau kegiatan tanpa adanya sebuah hambatan. Begitu juga dalam komunikasi bisnis, setidaknya terdapat 3 jenis hambatan yang sering terjadi dalam proses komunikasi bisnis. Antara lain yaitu 1. Hambatan teknis. Hambatan teknis timbul karena lingkungan ya, yang memberikan adanya dampak pencegahan terhadap kelancaran suatu pengiriman pesan
dan penerimaan pesan dari sisi bidang teknologi. Keterbatasan terhadap fasilitas komunikasi dan peralatan komunikasi akan dapat dikurangi dengan adanya penemuan-penemuan baru dalam bidang sistem informasi dan teknologi komunikasi ya, sehingga saluran komunikasi dari media komunikasi bisa diandalkan dan akan lebih efisien, lebih baik juga buat kedepannya, tambah baik gitu. Contoh hambatan teknis diantaranya satu, ketika menerima telepon suara putus-putus kan karena gangguan sinyal, apa mungkin sinyal di ini bagus, apa sinyal di tempat yang satunya kurang bagus kan, jadi menjadi hambatan ya. Yang kedua itu pada saat melihat televisi ya, terkadang gambar kurang jelas, buram gitu ya, atau enggak apa kurang warnanya, apa banyak semutnya gitu ya, suaranya juga tidak terdengar dengan jelas ya, kadang-kadang hilang sama sekali ya, sehingga pesan yang disampaikan itu ya separuh, kalau enggak sama sekali tidak tersampaikan, tidak sesuai dengan harapan. Untuk hambatan yang kedua, hambatan semantik. Gangguan semantik menjadi sebuah hambatan dalam proses penyampaian, pengertian atau ide secara efektif. Pengertian semantik adalah studi atas pengertian yang diungkapkan dengan bahasa. Suatu pesan yang tidak jelas akan tetap menjadi tidak jelas bagaimanapun baiknya sebuah transmisi ya. Hambatan semantik bisa menjadi dua. Satu, salah dalam pengucapan kata atau istilah karena terlalu cepat dalam berbicara, dalam pengucapannya. Contohnya partisipasi ya, kalau terlalu cepat bisa menjadi partisipasi ya, bisa aja kan partisipasi ya. Kalau yang kedua, misalkan adanya perbedaan antara makna dan pengertian pada kata-kata yang pengucapannya sama. Misalkan kata bank itu kan bisa dia lembaga keuangan, atau juga dalam sisi lain bank itu bisa juga panggilan buat anak laki-laki yang lebih tua dari kita. Sedangkan untuk hambatan komunikasi bisnis yang ketiga adalah hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi muncul dari masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh individu yang terlibat dalam komunikasi itu, baik si pengirim pesan ataupun si penerima pesan ya. Kalau enggak baik si komunikator itu maupun komunikannya. Hambatan-hambatan ini mencakup dua hal, yakni satu, hambatan yang asalnya dari sebuah perbedaan individual setiap manusia. Misalkan perbedaan persepsi, status, keadaan, emosi, keterampilan pendengaran, umur, penyaringan informasi, dan pencarian informasi itu sendiri ya. Dalam hal ini manusia memiliki perbedaan secara individu merupakan hal yang mutlak adanya, bahwa setiap manusia memiliki pola pikir dan daya tangkap yang profesi yang berbeda-beda. Kalau yang kedua, hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi atau lingkungan sosial dan budaya, seperti suasana dan iklim kerja serta atau tata nilai yang dianut. Baik, untuk materi selanjutnya, materi ketiga di sini, cara mengatasi hambatan komunikasi bisnis ya. Agar dapat melakukan komunikasi yang efektif dibutuhkan beberapa persyaratan, antara lain persepsi, ketepatan, pengendalian, kredibilitas, dan kecocokan atau keserasian komunikasi yang efektif. Bisa mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dengan cara memperhatikan tiga hal berikut ini. Satu, minimalkan gangguan dalam proses komunikasi. Dua, membuat suatu pesan secara lebih berhati-hati ya, tidak tergesa-gesa atau berbicara dengan sewajarnya, tidak terlalu terburu-buru. Yang ketiga, mempermudah
upaya umpan balik antara si pengirim dan si penerima pesan. Baik, berbicara mengenai hambatan dalam komunikasi bisnis, menurut dan Sherman, hambatan ini mencakup hambatan yang berasal dari perbedaan individu manusia, seperti perbedaan persepsi, status, keadaan emosi, umur, ya keterampilan mendengarkan gitu ya, cara dia mencari informasi gitu ya, dan penyaringan informasi tersebut ya. Selain itu ada juga hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi atau lingkungan sosial budaya, seperti suasana dan iklim kerja serta tata nilai yang dianut oleh organisasi itu ya. Baiklah, demikian sedikit pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.